Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manga itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video shop, alhamdulillah ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-78 itu adalah manifestasi Shibai. Setelah di video kemarin Sasuke berhasil membacakan gulungan rahasia di istana Otsutsuki itu, mereka begitu kaget dengan informasi Shibai. Belum berhenti di sana, ternyata ada seseorang yang merobek salah satu isi gulungan tersebut. Siapa yang melakukannya? Di saat itu terlihat Amado yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata dia menyembunyikan pintu masuk ke dunia lain. Ada apa ya di sana itu? Mau kemanakah dia kira-kira? Ya, ceritanya sekarang adalah manifestasi dari Dewa Shibai sendiri. Adegan kembali dilanjutkan. Amado mulai mengambil beberapa berkas itu dan di samping sana ternyata ada berkas yang terlihat mirip seperti berkas sobekan. Dia lalu membuka pintu itu dan tersenyum nih. Amado masuk ke dalam sebuah laboratorium di mana di sana ada catatan dan backupan beberapa mahakaryanya. Dia kemudian mulai tertawa. Rencanaku, aku tak pernah menyangka si Otsutsuki Ishiki bisa termanipulasi. Jigen, kau salah merekrut orang ya. Tanpa berlama-lama Amado masuk lagi ke sebuah ruangan. Disinilah ada pintu menuju dunia lain. Apa yang akan dilakukannya dan kemana pintu tersebut mengarah? Shin kemudian berpindah area dahulu nih, dimana untuk menghadapi para Sumeaka Rinnegan, Egojibi itu dan juga monster Gedomazo. Kakashi telah berkonsultasi dengan Orochimaru jika mereka itu harus menggunakan teknik terlarang itu. Kalau tidak, situasinya akan berbahaya. Di sini Kashin Koji itu mulai berkata, tetapi jika kau melakukannya di tempat ini Orochimaru, itu akan membuat kerugian besar bagi desa, karena desa akan banyak hancurnya. Apalagi teknik itu sangatlah berbahaya kan? Boruto kemudian berkata lagi, apa yang mereka katakan? Garaga dan Manda hanya tersenyum. Kemudian si ular Manda itu berkata, kau tahu Boruto, pria yang bergelar Sannin itu bukanlah sesuatu yang didapati dengan mudah. Dia itu sangatlah luar biasa dan orang itu jauh lebih lama hidup daripada kakekmu Minato. Lihatlah itu, mata Boruto terbelalak nih. Manda kemudian mengatakan lagi, orang itu adalah salah satu shinobi pertama yang berhasil ke Gua Ryujido Boruto. Dengan keadaan sekarang yang merepotkan menghadapi para monster itu, dia mungkin memikirkan sesuatu. Dan si Kakashi itu dia bukanlah orang sembarangan. Boruto berkata, apa maksudmu? Sepertinya kalian paham sesuatu ya. Manda mulai menjelaskan, di masanya pria bernama Kakashi itu dikenal sebagai si kopi ninja Sharingan no Kakashi. Dia dibekali pengalaman sebagai murid kakekmu Minato itu. Apa? Dan kau tahu Boruto, Chidori yang diwariskan pada Sasuke dan putrinya itu berasal darinya. Orang itu secerdas para klan Nara dan dia punya ayah yang luar biasa, bisa menandingi sang Sannin seperti Orochimaru. Garaga kemudian juga berkata di sana, tetapi tetap saja jika trio Sannin kembali hasilnya akan luar biasa kan? Boruto kemudian berkata pula, lalu apa rencananya? Nah, Kakashi kemudian mengatakan dengan tajam dan terdengar pada Boruto, inilah saatnya kau menggunakan teknik itu lagi Orochimaru, Edo Tensei. Lihatlah itu, Boruto kaget. Edo Tensei? Bukankah itu teknik yang membangkitkan orang mati itu ya? Ya, kau benar Boruto, itu adalah teknik sangat spesial. Orochimaru akhirnya berbicara. Aku juga sudah mempertimbangkan untuk semua itu. Kakashi-kun, pola pikirmu itu selalu mengesankan buatku. Tetapi aku butuh konfirmasi beberapa orang lagi, Shikamaru dan para desa lainnya, dan juga seseorang yang punya 2 kekuatan spesial, Chakra Kyuubi dan Dimensi Lain yang sangat besar itu. Jadi aku butuh Himawari dan kau Boruto. Mungkin Kawaki bisa menambahnya. Lihatlah itu, semua orang bingung. Apa maksudmu? Tiba-tiba suara panggilan masuk. Orochimaru, lanjutkan perkataanmu. Aku sudah mendengarkan yang sebelum menggunakan panggilan publik darurat ini. Semua shinobi inti desa juga mendengarkannya dan aku masih bersama para kage desa lain untuk membicarakan tentang hal ini. Orochimaru kemudian meresponnya,
timing yang sangat tepat ya. Ya, itu bagus. Aku katakan menghadapi para Sumiaka dan Ego Jubi itu bukanlah perkara yang mudah. Khususnya Ego Jubi sendiri, 4 entitas itu adalah sebuah inkarnasi langsung dari Jubi ekor 10, manifestasi yang terkuat yang pernah ada. Dengan kata lain, kita selayaknya bertempur menghadapi Biju. Selain itu, monster di sampingnya itu adalah Gido Maso kan. Dan aku adalah mantan anggota Akatsuki, jadi aku tahu betapa mengerikannya monster tersebut. Bisa dibilang memang dia itu cangkang atau pelindung untuk Jubi itu sendiri. Bahkan aku masih merasa mereka sepertinya akan berhubungan dengan seseorang pengguna karma di era ini, Code yang menghilang itu. Jadi aku menyarankan pertempuran dibawa pindah ke sebuah dimensi lebih besar dan lebih luas lagi, supaya kita bisa bertarung di sana kan. Karena jika tidak, aku juga tak akan menggunakan Nido Tensei dengan leluasa. Pasalnya kita berada di area warga sipil. Aku membutuhkan orang seperti Mori yang punya cakra besar Kurama itu, dan para Jinchuriki tersisa nanti beserta Boruto dan juga Kawaki untuk membuka sebuah dimensi super besar itu, agar para Biju sendiri juga digiring masuk ke tempat tersebut dan kita bertempur di sana. Dengan begitu situasi ini juga akan sama dengan perang shinobi keempat. Hanya para shinobi lah yang boleh ikut bertempur dengan keamanan para warga sipil di masing-masing wilayah negara. Darui, Kurotsuchi, Gaara, Chojuro, bahkan Shikamaru mendengarkan. Selain itu, Kakashi juga menambahkan lagi, kita sudah belajar banyak pada saat kejadian perang shinobi keempat itu, tetapi kondisi sekarang berbeda teman-teman. Lawan yang akan kalian hadapi itu adalah Otsutsuki, manifestasi God of Shibai. Mereka semua terdiam karena juga sudah diberitahu seperti apa mengerikannya Shibai dan manifestasinya itu. Para kaki kemudian setuju nih. Baiklah, kami semua setuju dengan keputusan yang kau sarankan, Orochimaru, dan karena kami menghormati seluruh pengalamanmu yang selalu berpikir lebih ke depan dibandingkan kami semuanya. Gaara kemudian berkata lagi, lalu bagaimana menyeret mereka bisa ikut serta dalam pertempuran ini? Apakah jika berpindah area besar itu mereka akan mau mengikutinya? Shikamaru kemudian berkata, itulah tugasku Gaara, dan aku akan mengambil peran mulai dari sini. Semua orang terdiam ketika sang jenderal pertempuran otak aliansi shinobi siap turun gunung nih untuk membuat rencana itu berjalan sesuai harapan. Lihatlah itu, raut wajah beberapa shinobi muda, Shikadai, Jojo, Konohamaru, para Jonin, Mori, dan juga Kawaki yang terkesan makin takjub dengan pria bernama Orochimaru. Nah, dia kemudian mengatakan seperti ini, orang itu mengesankan ya, tetapi ini memang resiko yang harus diambil. Jika situasi buruk terus berlanjut, aku akan mengeluarkan Nanai Demi dari dimensi Daikokuten dengan mata Kokugan ini. Tetapi untuk sekarang aku akan membantunya dan bekerja sama dengan si Otsutsuki sialan itu, Boruto. Shin kemudian langsung berpindah area teman-teman, dimana ternyata Amado yang masuk ke dimensi lain tersebut mendadak muncul ke istana Otsutsuki. Kabuto merasakan sesuatu. Wahai kalian, bersiaga, ada seseorang yang datang ke sini. Suigetsu berkamuflase lah, dia berada di balik pintu itu. Sasuke berjaga-jaga dengan saringan segera, dan orang ini sepertinya berhubungan dengan gulungan rahasia yang sudah rusak itu. Karin kemudian berkata, baiklah, aku juga akan berjaga-jaga dan menyembunyikan cakraku bersama juga. Mereka semuanya bersembunyi sembari Kabuto penasaran, siapa dia? Kenapa aura cakranya tidak begitu besar namun sangatlah mencurigakan? Lihatlah itu, langkah kayak keluar seseorang menggunakan jubah hitam dan dia membuka penutup itu. Amado. Woi, yang benar saja dia datang ke sini. Sasuke dengan raut wajah coolnya itu sepertinya membatin dalam pikirannya. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Apakah dia memberikan titik lokasi seperti markas Jubi itu? Tanduk hologram dan karena itu dia sendiri berhubungan dengan semua hal ini. Siapa kau sebenarnya, Amado? Kabuto kemudian juga penasaran. Aku tak akan tertipu dengan trik murahan seperti ini. Kau ingin berpura-pura menjadi lemah ya, dan di akhir kau akan menunjukkan siapa dirimu ya, Amado. Aku tahu karena aku pernah melakukannya juga di masa lalu. Kabuto menggunakan ularnya untuk keluar satu di sana dan mengikuti Amado. Lihatlah itu, Amado membuka salah satu bagian kotak Tamate Bako. Dia kaget dan berkata, apa seorang yang mengambil gulungan itu ada di sini? Woi, apa ada seseorang yang ada di sini? Tiba-tiba serangan datang tersebut. Seiranjasu, jas ular putih itu melilit tubuh Amado, dan Kabuto, Karin, Jugo, Suigetsu bahkan Sasuke muncul secara bersamaan. Amado kaget, keringat dingin di sana. Sasuke, bagaimana kau bisa terbebas? Dan siapa kau ini? Kabuto tersenyum dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, ini akan mengubah panggung cerita lebih menarik lagi nih, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya nakama.
So terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300. Bagian ke-78 itu adalah manifestasi Dewa Shibai dan juga siasat dari rencana Orochimaru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu tentunya di channel fanseri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.